Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kurniawati, NIM 201831010229. Program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, salah satu tugas sintaksis. Dosen pengampu Andi Andriani Asra SPD MPD. Baik, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi klausa. Klausa berdasarkan distribusi satuan terbagi menjadi dua, yakni klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas merupakan sebuah klausa yang terdiri atas subjek dan predikat karena mempunyai dua unsur kalimat tersebut. Maka, klausa ini dijadikan sebagai suatu kalimat utuh. Contohnya, ibu memasak. Klausa terikat berbeda dengan klausa bebas. Klausa ini hanya terdiri atas subjek saja atau predikat saja, sehingga tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat menjadi sebuah kalimat utuh. Contoh, ibu membeli sayur-sayuran dari tukang sayur langganannya. Klausa berdasarkan distribusi satuan. Berdasarkan fungsinya, klausa menduduki fungsi S, P, O, ket, dan pelengkap. S adalah subjek, P adalah predikat, O adalah objek, ket adalah keterangan dan pelengkap. Contohnya, dia mengirimi ibunya uang setiap bulan. Dia adalah subjek, mengirimi adalah predikat, ibunya adalah objek, uang adalah keterangan, setiap bulan adalah pelengkap. Menurut fungsinya, dikenal istilah objek langsung dan tidak langsung. Objek langsung adalah objek yang diketahui secara langsung pada predikat verbal. Contohnya, Pak Ridwan membunuh ular itu. Objek tidak langsung adalah objek penerima perbuatan dalam predikat verbal. Contohnya, Pak Ridwan memberi saya nilai. Materi kedua yakni klausa berdasarkan struktur. Klausa verbal terbagi menjadi tiga, yakni klausa verbal tindakan, klausa verbal kejadian, klausa verbal keadaan. Contoh klausa verbal tindakan: ibu sedang memasak. Ibu adalah subjek, sedang adalah predikat, memasak adalah objek. Klausa verbal kejadian, polanya S tambah P, di mana subjek berupa nomina yang mengalami kejadian. Contohnya, kompor gas baru itu meledak. Kompor gas baru itu subjek, meledak adalah predikat. Klausa verbal keadaan, polanya S tambah P. Verba memiliki makna keadaan, sedangkan subjek yang mengalami keadaan. Contohnya, pintu kamarnya terbuka. Pintu kamarnya adalah subjek, terbuka adalah predikat. Klausa nominal. Nomina pengisi subjek lebih spesifik atau khusus daripada pengisi predikat. Contohnya, rumah adalah bangunan tempat tinggal manusia. Nomina pengisi subjek mempunyai nama. Pada nomina pengisi predikat, contohnya, petani itu Pak Kadir. Nomina pengisi predikat adalah profesi atau jabatan. Contohnya, ibunya dokter gigi di puskesmas itu. Nomina pengisi predikat atau relasi bagi nomina pengisi fungsi subjek. Contohnya, orang yang botak itu paman saya. Nomina fungsi subjek mempunyai ciri yang disebutkan oleh predikat. Contohnya, ubur-ubur, binatang air. Ubur-ubur adalah subjek, binatang air adalah predikat. Klausa adjektiva. Fungsi predikat yang berkategori adjektiva memiliki komponen makna keadaan fisik. Contohnya, gadis itu kurus sekali. Fungsi predikat yang berkategori adjektiva memiliki komponen makna sifat batik. Contohnya, mereka itu
tidak jujur. Mereka itu subjek, tidak jujur adalah predikat. Fungsi predikat yang berkategori adjektiva memiliki komponen makna, perasaan batin. Contohnya, kami khawatir dengan keadaanmu. Kami khawatir adalah subjek, dengan keadaanmu adalah predikat. Klausa preposisional adalah klausa yang berfungsi predikatnya diisi oleh frase preposisi. Polanya S tambah P. Contohnya, ibu dan kakak ke pasar. Ibu dan kakak subjek, ke pasar adalah predikat. Klausa numerial adalah klausa yang berfungsi predikatnya diisi oleh frase numerial. Pola S tambah P. Contohnya, gajinya 2 juta sebulan. Gajinya 2 juta adalah subjek, sebulan adalah predikat. Analisis klausa. Materi ketiga. Sekarang di ujung Bulut sudah susah menentukan penduduk asli karena banyaknya pendatang. Jangankan dari lintas kabupaten, dari Pulau Jawa pun banyak. Kalaupun ada, itu hanya daerah tertentu, makanya ada kesulitan saat akan mengkaji bahasa asli daerah tersebut. Analisislah klausa yang terdapat dalam paragraf tersebut. Dari isi paragraf di atas, klausa yang terdapat di dalamnya adalah klausa bebas. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.